bahwa siapapun presiden, rezim Jokowi ini meninggalkan persoalan besar. Saya sudah catat 10 persoalan besar. Dan saya berharap kalau Pak Anies mendengarkan 10 persoalan ini, beliau masih tetap mau dan berani maju. Saya berharap 34% jalan rusak akan ditinggalkan. Dan kalau itu dihitung ini saya ngitung tadi, itu kira-kira butuh anggaran 500 sampai 800 triliun untuk memperbaiki. Karena memang yang dibanggakan terus membangun jalan tol. Jalan tol ini tinggal menunggu waktu. BUMN sudah bangkrut yang ditugaskan, mau dijual nggak laku. Maka ini juga agenda yang akan diterima oleh, saya anggap aja lah Anies menang. Ini mau diapakan jalan tol ini? Mau diapakan bandara ini? Kira-kira Anies bisa memperbaiki nggak 10 hal? Oke, sederhana. Cari semua ahli dengan 10 warisan yang berat tadi untuk menyelesaikan. Dan Pak Anies sebagai presiden hanya memegang value yang harus diterapkan kepada semua orang. Jangan Pak Anies masuk ke detail. Nanti di lobby. Supaya nggak bisa di lobby, maka eksekutor diperbanyak. Eksekutornya diperbanyak. Jadi saya membaca bahwa nilai dasar untuk menyelesaikan masalah warisan ditinggalkan Jokowi ada di Pak Anies. Saya ingin menyampaikan bahwa siapapun presiden, rezim Jokowi ini meninggalkan persoalan besar. Saya sudah catat 10 persoalan besar. Dan saya berharap kalau Pak Anies mendengarkan 10 persoalan ini, beliau masih tetap mau dan berani maju. Saya berharap demikian. Saya takutnya kalau karena ini harus diubah untuk menyelamatkan negeri ini. Nah, pertama itu jelas bahwa pemerintahan Jokowi meninggalkan utang yang sangat besar. Dan saya agak setuju penjumlahan utang yang dilakukan oleh Misbakun yang menyatakan bahwa itu sekitar 17.500 triliun. Karena utang sebenarnya ini kan yang diakui pemerintah adalah yang dicatat. Padahal ada utang yang enggak dicatat. Ya, itu problem besar. Padahal antara utang dicatat dengan tidak dicatat itu tetap aja utang. Utang dicatat itu kan yang ada di pemerintah. Yang ada di BUMN enggak dicatat, itu utang BUMN. Ada juga utang pemerintah ke BUMN, itu enggak dicatat. Ada juga kewajiban pemerintah yang enggak dicatat. Nah, selalu Kementerian Keuangan hanya mengakui yang dicatat. Padahal kalau terjadi apa-apa, yang dicatat dengan tidak yang dicatat itu ditanggung pemerintah. Masih ingat dulu yang enggak dicatat aja kan, kalau ngambil kebijakan, BLBI itu kan enggak ada di neraca pemerintah. Ya Pak Jansen kan? Tapi kan menjadi tanggung jawab karena kebijakan, apalagi ini enggak. Jadi 4 jenis utang tuh. Utang yang dicatat, utang BUMN,
utang pemerintah ke BUMN, dan kewajiban pemerintah yang tidak dipenuhi sampai sekarang. Nah, itu sama dengan menggeser kepada pemerintahan berikutnya. Itu betul ada sekitar 17.500 triliun. Berarti sudah di atas 100% PDB, udah 100% PDB itu. Oke, utang. 9.000 jadi sudah mendekati. Nah, itu siapapun yang menghadapi sangat berat. Tapi bagaimana solusinya jangan kita buka sekarang. Kalau kita diserahkan insya Allah minimal itu pasti kita bisa cari solusinya. Oke, yang kedua, oligarki. Oligarki ini sangat-sangat nyata. Ya, terakhir contohlah subsidi mobil listrik. Itu real pekerjaan oligarki. Ketua Asosiasi Peluruan Listrik adalah ketua kepala KSP. Terus yang mengusulkan diberikan subsidi. Terus Menteri Keuangan menganggarkan pembelian mobil listrik dari APBN. Ini begini oligarki bekerja gitu. Nah, di tempat lain juga begitu. Jadi ini saya ingin kasih gambaran sedikit tentang ini. Betapa kacaunya. Kalau tujuannya ingin memperbanyak orang memakai mobil listrik, maka yang diberikan itu adalah insentif. Bukan subsidi. Ya. Oke. Yang dimaksud subsidi itu adalah mengambil uang dari kas negara memberikan kepada orang tertentu yang harusnya orang miskin, bukan orang kaya. Oke. Nah, yang insentif adalah tidak memungut hak negara terhadap sesuatu. Nah, jadi orang yang mengambil subsidi adalah bukan mau menjual mobil listrik, tapi mau mengambil uang dari negara untuk masuk ke kantongnya. Jadi subsidi itu uangnya betul sudah ada di kas negara. Betul. Dikeluarkan, diberikan. Kalau subsidi insentif mengurangi potensi pendapatan negara. Ini penting ini biar orang tahu. Supaya ini jadi kalau ada yang di dalam menyatakan itu, jadi saya pikir mereka ini memang bukan ingin menjual mobil, ingin mengambil uang dari APBN untuk masuk ke kantongnya. Secara legal. Secara itulah secara peraturan lah minimal. Dia bikin peraturan tuh itu. Dan saya pikir cara ini harus dihentikan. Masih ingat kan VCR juga dulu waktu ini kan bikin perusahaan kan? Nah, betul. Nah, ini menurut saya orang-orang yang kayak begini mungkin di hatinya sudah tidak ada rasa adil sedikit pun dan tidak ada rasa mengabdi kepada. Itu kesalahan fatal dan ini harus dihentikan. Nggak bisa gitu. Yang ketiga agenda subsidi ya uangnya sudah ada di kas negara, ingin disubsidi, harusnya tuh kalau bentuknya kendaraan yang kita subsidi adalah kendaraan umum kan gitu. Ya. Maksud Anies itu ini biar terang nih. Ya. Ini kan direkam nih. Nah, jadi begini. Subsidi itu intinya harus untuk orang miskin atau untuk kepentingan orang banyak. Dan itu memang arti subsidi kan begitu, Bang. Nah, jadi ada di subsidi itu ada dua lagi namanya. Subsidi dan PSO, Public Service Obligation, itu adalah contoh PSO itu untuk kereta listrik. Kalau subsidi itu by name by address, pupuk itu subsidi. Nah, BBM itu subsidi. Tapi kalau umpamanya transportasi, orang kaya juga boleh naik. Kalau subsidi itu hanya orang miskin, itu clear, itu aturannya. Nah, ini kok pabrik yang dikasih subsidi, dibentuk subsidi. Tapi nanti kalau kita ngomong gini, datang kau ke tempatku. Marah-marah lagi. Nah, ini harus kita luruskan itu ya. Udah clear ya, saya katakan. Yang merancang subsidi mobil listrik ini adalah bukan dalam rangka kepentingan umum, tapi ingin mengambil uang dari negara untuk dirinya karena langsung dikasih 80 juta per satu jenis mobil. Satu mobil 70 juta, Bang. 70 juta, 80 juta. Oke, clear ya. Warisan ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu warisan juga ditinggalkan Jokowi, itu semakin meluas dan meningkat. Saya pikir ya nepotisme clear lah.
Pak Harto tuh 30 tahun setelah berkuasa baru anaknya masuk politik. 30 tahun. Ini 3 tahun. Dan tepuk tangan juga pendukungnya. Itu nggak ada yang salah katanya. Ya nggak ada yang salah sih. Pendukungnya itu udah dibayar, Bang. Hah? Pendukungnya itu udah dibayar dan disebarkan. Akhirnya nggak ngerti juga kan, tepuk tangan. Iya. Yang keempat, baris yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak. Anda bisa bayangkan bagaimana Bandara Kertajati itu mau diapakan? Mau diapakan? Kereta api cepat mau diapakan? Pelabuhan-pelabuhan yang tidak layak mau diapakan? Saya sudah tidak pernah mendengar lagi bagaimana nasib pintu gerbang perbatasan yang dulu dibangga-banggakan. Mudah-mudahan masih bagus. Masih bagus. Nah, karena ini sesuatu yang, terus yang paling menarik adalah Jokowi itu meninggalkan jalan rusak sekitar 174.000 kilometer. Itu 34% jalan rusak akan ditinggalkan. Dan kalau itu dihitung, saya ngitung tadi, itu kira-kira butuh anggaran 500 sampai 800 triliun untuk memperbaiki. Karena memang yang dibanggakan terus membangun jalan tol. Jalan tol ini tinggal menunggu waktu. BUMN sudah bangkrut yang ditugaskan, mau dijual nggak laku. Maka ini juga agenda yang akan diterima oleh, saya anggap aja lah Anies menang. Ini mau diapakan jalan tol ini? Mau diapakan bandara ini? Nah pertanyaannya, Bang. Ya ini kalau kata orang Medan kan talk show itu cakap-cakap, kedai kopi ya. Jadi kita cakap-cakap saja ya kan. Nah, jalan tol yang dibangga-banggakan oleh pendukung Jokowi. Setahu saya itu sebelum Pak Jokowi jadi presiden, saya itu udah overland ke Jawa. Itu udah sampai Brebes dan udah terputus-putus. Dan setahu saya yang bangun jalan tol itu adalah swasta. Kenapa dibangga-banggakan yang bangun Jokowi gitu? Itu pertanyaan, Bang. Ini yang sekarang dibangga-banggakan yang bukan miliknya. Jadi saya ingin tanya, pernahkah SBY meresmikan jalan tol? Enggak pernah tuh. Karena bukan miliknya. Karena bukan memang pekerjaan Pemerintah. bukan pekerjaan pemerintah. Nah, dulu saya di Kementerian BUMN melarang tuh menteri meresmikan jalan tol, bukan pekerjaan kita. Kenapa kita yang meresmikan? Kalau ini rajin kali meresmikan. Mau pamer. Ya. Dan dibodoh-bodohin yang di bawah. Ya, nah, ini kan, tapi tepuk tangan juga gitu kan. Nah, jadi infrastruktur ini, saya ingin katakan, kan 3 tahun lalu saya menyatakan 2021 itu adalah panen proyek mangkrak, 2022 itu adalah terbuka semua kesalahan, 2023 itu korupsinya akan terbuka. Dan ini sudah mulai terlihat. Saya kasih hitungan jalan tol. Jalan tol itu 2014 itu biaya jalan tol itu 60 sampai 80 miliar per kilometer. Sekarang 210 miliar per kilometer. Jadi 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dan itu tidak masuk akal. Kan jalan tol itu hanya pembebasan tanah, batu nggak naik lah, naik 10% lah, atau mungkin 50% dari 10 tahun. Semen nggak naik, aspal itu nggak naik karena fluktuasi minyak kan. Jadi dari mana naiknya? Nah, itulah pada saat dibuka kemarin bahwa ada markup jalan tol yang jalan layang MBZ itu. Yang kemarin bermasalah. Saya akan menyatakan 13 triliun. Ya. KPK menyatakan ada angkanya sekitar 4,5 triliun seluruh jalan tol. Saya katakan kemahalan jalan tol itu minimum 100 triliun. Kemahalan sejak rezim Jokowi. Nah, ini 100 triliun itu kebebani semua ke rakyat. Akhirnya ke BUMN bangkrut, rakyat tarif naik mahal sekali. Nah, karena tidak ada, dulu saya di dalam, itu pemerintah SBY memang membatasi. Maksimum harga jalan tol itu di luar kota 60 miliar. Kenapa? Nah, ini kita tidak pernah lagi mendengarkan jalan tol itu. Nah, Pak Refli Harun ini bekas Komut Jasa Marga, paham betul itu. Nah, dulu jalan tol itu harus dilelang. Sekarang kita tidak pernah dengar kata lelang. Apa yang dilelang? Supaya kita dapatkan tarif termurah, yang dilelang tarifnya tuh. Tarif termurah, waktu konsesi terpendek. Sehingga rakyat diuntungkan. Nah, ingat jalan tol. Anda ke Bogor, sekarang 45 km kan 7.000 kan.
ke ke Cikampek ada 70 km, sekarang 20.000 kan? Ya. Ya, itu yang rasional. Nah, jadi ini terus terang menjadi beban. Tentang solusinya nanti aja, nanti. Tapi kita menyatakan ini harus diselesaikan karena ini masalah besar infrastruktur ini, karena akan merugikan rakyat dan dan ini yang mangkrak banyak sekali. Data saya banyak. Jadi kita setuju bahwa salah satu infrastruktur kalau seandainya Anies Baswedan menang itu harus menjadi perhatian. Oke, itu. Nah, yang kelima, yang paling masalah ini adalah kohesivitas sosial yang benar-benar dihancurkan. Ini semua orang dibikin sangat bermasalah. Nah, supaya nggak panjang-panjang, sekarang kira-kira Anies bisa memperbaiki nggak 10 hal itu? Oke, sederhana. Cari semua ahli dengan 10 warisan yang berat tadi untuk menyelesaikan. Dan Pak Anies sebagai presiden hanya memegang value yang harus diterapkan kepada semua orang. Jangan Pak Anies masuk ke detail. Nanti di lobby. Supaya nggak bisa di lobby, maka eksekutor diperbanyak. Eksekutornya diperbanyak. Ini eksekutor semua dibutuhkan nih. Jadi jangan presidennya ini pokoknya value. Apa value yang harus? Eksekutor yang jujur. Yang hanya takut pada Allah. Dah. Jangan bermasalah. Jangan bermasalah. Karena yang terjadi selama ini, eksekutornya itu memang dipilih orang yang bermasalah supaya mengikuti apa maunya mereka. Oh pantas itu Pak, Pak Refli Harun nggak terpilih gitu. Bikin masalah lah. Karena nggak bisa diatur, Nah, saya beberapa kali berinteraksi dengan Pak Anies. Saya menangkap, mungkin saya salah, tapi saya menyatakan orang value yang ingin dicapai orang ini adalah mewujudkan keadilan berbasis pada etika dan moral. Itu saya tangkap dari dia. Dan saya menyatakan 10 hal ini bisa dipecahkan dengan value itu. Cita-cita ingin mewujudkan keadilan tapi berbasis etika dan moral. Itu saja yang dipegang untuk semua ininya. Ini selesai negara, selesai masalah ini. Kenapa? Saya kasih contoh aja lah. Berbasis keadilan di kehidupan keagamaan. Anies terapkan tuh. Berbasis keadilan di infrastruktur. Dia tunjukkan tuh. Ya, berpihak pada masyarakat. Ya, jadi jalan itu, kan orang jalan tuh ada yang jalan kaki, ada naik sepeda, naik motor, dan naik mobil. Ada kendaraan umum. Semua jalan itu ada itu. Berarti berbasis keadilan. Nah, di perumahan juga begitu. Bangun rumah untuk orang miskin apa segala. Dan kalau itu diterapkan, maka semua orang akan happy, termasuk dalam berpolitik, berbasis kepada keadilan. Jadi saya membaca bahwa nilai dasar untuk menyelesaikan masalah warisan ditinggalkan Jokowi ada di Pak Anies. Nah, yang paling saya was-was adalah kalau calon presiden melanjutkan 10 ini. Bayangkan kalau nambah lagi utang, oligarki semakin dipelihara, nepotisme semakin dihidupkan. Kalau utang sudah pasti, karena diperkirakan habis masa Jokowi 1.000 triliun tambah utang. Karena defisit itu kan 800 tiap tahun. Perkira ginilah. Coba bayangkan. Pembayaran utang kita tahun depan perkiraan saya bunga dan pokok 1.000 triliun. Oke? 1.000 triliun. Penghasilan kita 2.200 triliun. Pajak dan perpajakan dan lain-lain. 2.200 berarti sudah hampir 50% dipakai untuk bayar bunga. Persoalannya, ada nggak orang yang mampu melakukan itu sehingga, nah fiskalnya. Jadi, saya berharap memang hanya orang yang pemberani dan tidak mencari apapun keuntungan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau enggak, coba bayangkan bagaimana caranya mengambil alih kembali tambang nikel yang sudah diserahkan ke Cina. Bagaimana caranya itu? Nah, itu harus agak langkah cerdik. Nah, itu saya pikir pengantar dari saya, dan saya sih berharap bagi rakyat
Silahkan, kalau ingin memilih yang melanjutkan, maka Anda siap-siap akan bayar utang lagi. Nah, rakyat selalu menyatakan ke saya Idir, ngapain sih lu pusing-pusing bayar utang? Kamu kan nggak pernah bayar utang. Ini publik harus paham bahwa bayar utang itu menyebabkan tarif listrik naik, BBM naik, pupuk tidak ada, kemudian jalan rusak. Yang tadi jalan rusak udah 31%, tidak ada uang lagi, gedung SD bocor, dana kesehatan kurang. Dia nggak paham itu. Dia nggak paham bahwa gara-gara utang lah itu terjadi. Nah, ini harus kita sadarkan terus publik. Tapi ada problem besar yang kita hadapi. Rakyat kita ini, kalau dia miskin menyatakan itu nasibnya. Kalau ada ngasih bansos dari utang, maka wah dapat ratu adil. Itu yang problem besar yang kita hadapi. Padahal uang utang itu dibagi-bagi 600.000 per 3 bulan dari hasil utang. Tapi dianggap ini ratu adil. Dan mungkin itulah penyebabnya. Karena disukai, kemana-mana pun lempar-lempar gitu kan. Lempar kaos, kelempar apa. Ini yang harus berat sekali kita hadapi. Saya ulangi, rakyat kita menyadari bahwa kemiskinan itu adalah nasibnya. Dan kalau ada yang mengasih bahwa itu adalah ratu adil datang, itu yang harus dihentikan. Bahwa sebenarnya kemiskinan itu karena kesalahan pengelolaan dan yang diberikan itu adalah uang dari utang kalian.